Sirah Nabawiyah Activity Book Fase Madinah. Penyusun Ahmad Taib. Ilustrator Miftah Subarkah. Tema persiapan hijrah. Kondisi kota Mekah tak lagi aman. Musyrikin Quraisy dibutakan kebencian. Muslimin disiksa supaya mau kembali menyembah berhala. Apakah mereka mau meninggalkan agama? Tidak, mereka tetap menyembah Allah Ta'ala. Akhirnya, Muslimin memilih berhijrah. Mereka pindah ke kota Madinah, rela meninggalkan rumah, harta, dan kampung halaman tercinta. Dengan sembunyi-sembunyi, Muslimin berhijrah ke Madinah. Melihatnya, cemaslah orang-orang kafir Quraisy Mekah. Mereka takut Muslimin mendapat bantuan. Mereka takut Muslimin mendapatkan kekuatan. Maka disusunlah sebuah muslihat jahat. Di malam hari, mereka mengepung rumah Nabi Muhammad SAW. Mereka hendak menyergap agar Rasul SAW tak selamat. Subhanallah, mereka sangat jahat. Berhasilkah rencana kaum kafir Quraisy? Tentu tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa menggagalkannya. Malaikat Jibril diutus membocorkan rahasia itu kepada Nabiullah SAW. Sang malaikat juga menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Nabi Muhammad SAW berangkat hijrah. Kepada Nabi SAW, malaikat Jibril juga memberitahu cara agar lolos dari sergapan kafir Quraisy. Adik-adik tahu caranya? Kita baca halaman selanjutnya yuk. Nabi Muhammad SAW meminta seorang pemuda untuk berbaring di tempat tidur beliau. Ialah Ali bin Abi Thalib yang berani lagi gagah. Saat itulah Nabiullah SAW pergi dari rumah. Dengan ditaburi pasir, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan mata para pengepung tak mampu melihat Rasulullah SAW. Nabi SAW pun keluar rumah dengan selamat. Alhamdulillah. Mereka yang tak melihatnya terus menunggu hingga datang seseorang memberitahu bahwa Nabi Muhammad SAW telah pergi berlalu. Orang-orang Quraisy itu pun merasa kebingungan, tak mengerti. Mereka lalu mengintip rumah Nabi SAW. Tapi ternyata yang di dalam rumah adalah Ali. Tema bermalam di Gua Sur. Alhamdulillah, Nabi Muhammad SAW berhasil lolos dari kepungan orang-orang kafir Quraisy. Beliau pun langsung menjemput sahabat setianya, Abu Bakar. Lantas, keduanya berhasil meninggalkan kota Mekah dengan selamat. Di Gua Sur selama 3 malam, Nabi SAW dan Abu Bakar bersembunyi dan beristirahat. Saat berada di dalam gua, kaki Abu Bakar tersengat hewan berbisa. Padahal Nabi Muhammad SAW sedang berbaring di pangkuannya. Abu Bakar tak bergerak. Beliau lebih memilih menahan sakit daripada membangunkan Nabi Muhammad SAW yang beristirahat. Karena begitu sakit, Abu Bakar menangis. Jatuhlah air matanya mengenai wajah Nabi Muhammad SAW. Beliau pun terbangun. Nabi Muhammad SAW segera mengobati luka Abu Bakar dengan air liurnya. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abu Bakar pun sembuh, seperti tak pernah terluka. Tema singgah di Kuba. Setelah berlalu 3 malam dan kondisi aman, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar melanjutkan perjalanan. Keduanya sempat singgah di kemah milik wanita tua. Ialah Ummu Ma'bad yang baik hati dan suka menjamu tamunya. Di sana, Rasulullah SAW memperlihatkan mukjizatnya. Kambing tua milik Ummu Ma'bad diperah Nabi SAW hingga mengeluarkan susu dengan deras. Beliau dan Abu Bakar pun meminumnya hingga puas.
Keduanya lalu berhenti di daerah Quba. Dari Senin hingga Kamis, mereka menginap di sana. Nabi Muhammad lalu memimpin gotong royong pembangunan Masjid Quba. Beliau juga memimpin sholat berjamaah di masjid pertama. Nah, kira-kira gimana ya kisah saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Madinah? Kisah lengkapnya ada di buku Sirah Nabawiyah Activity Book ini. Fase Madinah ya. Teman-teman, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share kisah ini ke teman-teman kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.